Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cici Erika Marnari dengan NPM 18003060012 akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan kelas dengan materi bab 8 yaitu instruksi langsung. Bab ini dimulai dengan gambaran umum tentang direct instruksi yang diikuti dengan diskusi tentang teorinya dan dukungan empiris. Bab ini kemudian memberikan detail konkret tentang bagaimana merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi pelajaran instruksi langsung. Refleksi dan latihan materi di pusat pembelajaran online disediakan untuk membantu Anda berbagi dan merenungkan pendekatan Anda sendiri untuk mengajar menggunakan instruksi langsung. Istilah instruksi langsung. Meskipun Anda mungkin tidak pernah memikirkan instruksi langsung secara sistematis Anda pasti akan dengan aspek-aspek tertentu itu. Alasan dan prosedurnya yang mendasari pendekatan pengajaran ini mungkin digunakan untuk mengajar Anda mengemudi mobil, sikat gigi, pukulan backhand yang kuat, tulis makalah penelitian, atau selesaikan aljabar bersamaan. Prinsip-prinsip perilaku yang menjadi dasar model itu mungkin telah digunakan untuk mengoreksi fobia Anda tentang terbang atau menyiapkan Anda dari rokok. Instruksi langsung agak langsung dan dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah keharusan dalam semua repertoar guru. Seperti pendekatan lain untuk mengajar instruksi langsung dapat disajikan dalam istilah dari 3 fitur. Yang pertama, jenis hasil pembelajaran yang dihasilkan. Yang kedua, sintaksinya atau kesesuaian alur kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, lingkungan belajarnya. Dukungan teoritis dan empiris. Sejumlah akar sejarah dan teoritis datang bersama-sama untuk memberikan alasan dan dukungan untuk instruksi langsung. Beberapa aspek model berasal dari pelatihan prosedur yang dikembangkan dalam pengaturan industri dan militer. Barak Recension dan Robert Steve 1986 misalnya melaporkan bahwa mereka menemukan sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1965 berjudul How to Instruct yang mencakup banyak ide yang terkait dengan instruksi langsung. Teori perilaku Bradshaw telah membuat kontribusi yang signifikan untuk instruksi langsung. Ahli teori perilaku awal termasuk ahli fisiologi Rusia Ivan Pavlov dan psikologi Amerika John Watson, Edward Thorndike, dan baru-baru ini B.F. Skinner. Ingatlah bahwa teorinya adalah disebut behaviorisme karena para ahli teori dan peneliti dalam tradisi ini tertarik pada pembelajaran perilaku manusia yang dapat diamati daripada hal-hal yang tidak dapat diamati, seperti sebagai pemikiran dan kognisi manusia. Teori kognitif sosial. Baru-baru ini, ahli teori seperti Alfred Bandura berpendapat bahwa behaviorisme klasik memberikan pandangan belajar yang terlalu terbatas, dan mereka telah menggunakan kognitif sosial teori untuk membantu mempelajari aspek-aspek yang tidak dapat diamati pembelajaran manusia seperti berpikir dan kognisi. Teori kognitif sosial membuat perbedaan antara belajar dan kinerja yang dapat diamati. Penelitian efektivitas guru. Dukungan empiris yang paling jelas untuk instruksi langsung berasal dari efektivitas guru. Penelitian yang dilakukan terutama pada tahun 1970-an dan 80-an, jenis penelitian yang mempelajari hubungan antara perilaku guru dan pembelajaran siswa didefinisikan sebagai prestasi pada tes prestasi standar. Perencanaan dan pelaksanaan langsung. Pelajaran instruksi seperti halnya pendekatan pengajaran apapun, eksekusi ahli dari pembelajaran instruksi langsung membutuhkan keputusan dan perilaku khusus oleh guru selama perencanaan dan pada saat melakukan pelajaran. Beberapa tindakan guru ini mirip dengan yang ditemukan di lainnya. Model instruksi perilaku lain bagaimanapun adalah unik untuk instruksi langsung. Itu fitur untuk melakukan pelajaran instruksi langsung ditekankan di sini. Perencanaan untuk instruksi langsung seperti kata 7 menjelaskan berbagai jenis pengetahuan deklaratif faktual. Anda ingat mengetahui elemen dasar dari sesuatu. Pengetahuan konseptual mengetahui tentang hubungan antara berbagai elemen. Pengetahuan prosedural adalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Siapkan tujuan. Siapkan tujuan untuk pelajaran instruksi langsung semakin banyak format perilaku khusus yang dijelaskan dalam bab 3. Biasanya merupakan pendekatan yang lebih disukai. Kemajuan Selanjutnya, kemajuan pembelajaran dan analisis tugas. Rencanakan waktu dan ruang, melakukan pelajaran instruksi langsung,
memberikan tujuan dan menetapkan set, melakukan demonstrasi, memperoleh penguasaan dan pemahaman, menghadiri latihan, memberikan praktek pemandu. Latihan adalah inti dari pembelajaran langsung, dan umum akan mengatakan bahwa latihan membuat sempurna. Pada kenyataannya, prinsip ini tidak selalu berlaku ke kita. Langkah penting dalam belajar langsung adalah cara guru melewati praktek bimbing. Untungnya bagi para guru, sejumlah besar, tapi menurut sekarang ada yang dapat membantu upaya untuk memberikan praktek. Tetapkan jumlah latihan yang sangat singkat dan bermakna. Dalam kebanyakan kasus, terutama dengan keterampilan baru, penting untuk meminta siswa melakukan keterampilan yang diinginkan untuk waktu yang singkat, waktu dan jika keterampilannya kompleks untuk menyederhanakan tugas di awal. Tetapkan latihan untuk meningkatkan overlearning. Untuk keterampilan yang sangat penting untuk kinerja selanjutnya, latihan harus berlanjut jauh melampaui tahap penguasaan awal. Sadarilah keuntungan dan kerugian dari latihan masal dan terdistribusi. Psikolog biasanya mendefinisikan masalah ini sebagai praktek masal versus praktek terdistribusi. Meskipun literatur penelitian tidak memberikan prinsip langsung yang dapat diikuti dalam setiap contoh. Hadiri tahap awal latihan. Periksa pemahaman dan berikan umpan balik. Ini adalah fase intuisi langsung. Pelajaran yang mirip dengan apa yang kadang-kadang disebut resistasi. Memberikan praktek mandiri. Dalam kebanyakan kasus, praktek teori biasanya diikuti dengan praktek mandiri. Ini memberi siswa kesempatan untuk tampil keterampilan baru diperoleh sendiri. Kursi, subwork, mengacu pada pekerjaan dan praktek yang ditugaskan untuk diselesaikan di kelas. Penggunaannya sangat umum, pertama di kalangan guru di kelas dasar. Pekerjaan rumah. Untuk waktu yang lama, nilai pekerjaan rumah telah diperdebatkan dan efeknya pekerjaan rumah tidak sepositif dan sejelas beberapa guru, orang tua, dan membuat kebijakan meyakini. Pengelola lingkungan belajar. Tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan belajar sama instruksi langsung pelajaran hampir identik dengan yang digunakan oleh guru ketika menggunakan prestasi pendekatan instruksi. Penilaian dan evaluasi. 6. Menekankan pentingnya cocokan pengujian dan standar evaluasi dengan tujuan dan sasaran untuk pelajaran tertentu dan tujuan yang melekat pada pelajaran tertentu model. Pikiran terakhir, mempertimbangkan penggunaannya instruksi langsung. Penggunaan instruksi langsung oleh guru terdiri dari sebagian besar waktu kelas di ruang kelas. Amerika, jumlah waktu yang dicurahkan untuk menjelaskan informasi dan mendemonstrasikan meningkat di tingkat yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Di sekolah menengah dan di sekolah menengah itu lazim di mana dan tetap menjadi populer dan efektif pendekatan untuk mengajar. Namun, instruksi langsung bukan tanpa kritik dan itu akan penting bagi Anda untuk mengetahui peluang yang telah diajukan terhadap langsung instruksi dan untuk mengeksplorasi pandangan dan nilai Anda sendiri tentang penggunaan di kelas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.